Assalamualaikum Pak Coy. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Coy. Ya, selamat siang Bu Indah. Sehat ya? Selamat siang, Pak Coy. Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Mohon maaf sebelumnya kemarin tidak bisa karena memang saya kebetulan ada acara, jadi bisanya hari ini. Kemarin dari saya kira-kira ada yang ingin disampaikan atau dibantu? Iya, ini ada hal yang mau saya omongin nih sama Pak Coy. Jadi Siap, ini siap. terkait dengan kondisi sekolah saya yang sekarang, Pak Coy. Sekolah kami itu kan sudah sekolah adiwiyata dari tahun 2019, kemudian melakukan perpanjangan lagi pada tahun 2023 dan 2024 kita masih menyandang predikat mandiri. Predikat mandiri itu kan adiwiyata yang paling tinggi. Jadi tapi sayangnya itu di lapangan itu guru-gurunya, warga sekolahnya itu sudah kendor semangatnya, jadi nggak seperti dulu lagi. Saya itu pengen guru-guru itu seperti dulu lagi gitu loh Pak. Jadi adiwiyatanya itu memang benar-benar jalan, bukan hanya slogan. Iya, iya. Baik. Jadi dari yang Ibu paparkan tadi bisa disimpulkan mungkin bahwa tujuan percakapan kita pada hari ini itu adalah mungkin bisa dikatakan bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan adiwiyata mandiri di sekolah. Seperti itu, Ibu? Iya, jadi bagaimana cara menumbuhkan kesadaran adiwiyata di sekolah itu seperti apa gitu loh, biar lebih semangat lagi lingkungannya, biar bergerak lagi gitu loh Pak. Oh gitu, iya ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu tentang adiwiyata yang terjadi di sekolah Ibu sekarang ini, mandiri ini, sehingga Ibu bisa menyimpulkan kesadarannya menurun seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi kondisinya itu sudah nggak kayak dulu lagi. Memang kalau dulu itu kan kita merangkak dari kabupaten ke provinsi, kemudian ke nasional, itu tanamannya hijau, penghijauannya bagus-bagus, kemudian programnya juga jalan, ada SOP dan sebagainya. Nah itu sekarang sudah mulai luntur, kesadaran untuk merawat tanaman itu kurang, membuang sampah juga kurang, banyak sampah plastik lagi. Jadi saya itu pengennya itu seperti dulu lagi, mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler dan sebagainya. Nah, saya mulai turun gitu. Gitu ya. Oke, berarti mungkin dalam SOP tadi sempat menyinggung SOP ya. Nah, mungkin untuk sekarang ini apakah SOP tetap ada ataukah sudah mulai luntur atau bagaimana? SOP itu tetap ada, cuma sudah mulai luntur. Jadi dari kesadaran guru-gurunya itu karena mungkin sudah terlalu lama di zona nyaman. Karena kan kita sudah mandiri, sudah jarang ada visitasi, jadi akhirnya guru-guru itu ada di zona nyaman sehingga menurun gitu semangatnya. Iya, iya, iya. Baik, Ibu Indah tadi seringkali mengatakan guru-guru dan guru menurun. Nah, ini apakah guru yang sekarang ini apakah tetap sama seperti dulu yang ketika semangat sekali ataukah banyak barunya ini? Iya, banyak guru barunya. Guru-guru yang lama itu sudah banyak pensiun. Jadi mungkin guru-guru baru kita perlu adaptasi juga. Ya, jadi belum tahu seperti apa, harus lebih banyak adaptasi dan adaptasi. Gitu ya. Baik, nah kira-kira Ibu Indah, kalau sudah diketahui banyak ya Bapak Ibu guru yang baru ini, nah kira-kira kalau untuk dengan tujuan awal dari Ibu Indah sendiri tadi untuk bagaimana beradiwiyata gitu, kira-kira yang harus dilakukan apa kira-kira? Atau yang bisa dilakukan di sekolah menurut mungkin itu kali ya, harus komunikasi sama guru-guru gitu ya Pak Jaya. Jadi kalau kita sudah komunikasi, kita ini kan ada program kerja, jadi kita keluarkan lagi program kerjanya agar mereka tergerak lagi. Jadi mulai dari komunikasi dulu kali ya. Nanti kalau sudah komunikasi kita ada program kerjanya sudah sepakat kan tinggal jalan saja. Di awal mungkin komunikasi dulu.
Itu ya. Jadi menurut Indah itu yang paling penting itu komunikasi itu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu Indah yang sudah terjadi nih, nah, kira-kira komunikasi itu yang sudah terjadi di sekolah itu di dalam momen apa? Mungkinkah momen apa atau apa mungkin yang sudah bisa dilakukan atau yang telah terjadi selama ini mungkin? Biasanya ya lewat rapat Dewan Guru ya Pak Coy, akan kita rutin mengadakan rapat Dewan Guru selama 1 bulan sekali. Jadi mungkin bisa lewat rapat itu. Gitu ya. Jadi misalnya ada rapat guru itu ya. Nah, kira-kira untuk memasukkan Adiwiyata ke dalam rapat guru itu mungkin tidak dilakukan? Bisa sih, saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah kali ya. Jadi ngomong dulu ke kepala sekolah bahwasanya saya ini ada program Adiwiyata itu dilakukan lagi. Jadi nanti mungkin kepala sekolah bisa membantu saya untuk apa ya, memberi penguatan banyak guru sebelum saya memaparkan program Adiwiyata seperti apa. Itu ya. Terus untuk dapat melaksanakan rapat guru nih, tadi kan Ibu Indah untuk komunikasi itu dengan rapat guru. Nah, kira-kira ada langkah khusus enggak ketika sebelum rapat guru dimulai itu untuk agar bisa memberikan wawasan sedikit tentang Adiwiyata itu ada strategi khusus enggak kira-kira dari Ibu Indah sendiri? Saya harus komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti ketika rapat itu Ibu Kepala Sekolah juga akan bisa memberi penguatan juga kepada guru. Setelah itu baru nanti saya bisa saya Pak ya memberikan wawasan ke guru-guru lah tentang Adiwiyata tadi agar mereka bisa lebih semangat lagi seperti dulu. Nah, terus untuk dalam pelaksanaan rapat guru tadi kan sudah bisa dikatakan rapat guru itu sebagai wadah untuk agar kesadaran dalam melaksanakan Adiwiyata itu terbentuk. Nah, itu kira-kira mungkin nggak bisa dilaksanakan bulan ini atau bulan depan itu mungkin nggak? Mungkin atau bisa dilaksanakan bulan ini kali Pak ya, soalnya bulan ini kepala kami belum adakan rapat Dewan Guru, jadi kita langsung diadakan bulan ini. Itu ya. Terus kalau untuk yang itu tadi di dalam komunikasi itu kan juga butuh ada pendekatan personal nih, karena memang yang nggak tahu. Nah, itu ada khusus sendiri atau bagaimana mungkin? Menurut Indah? Jadi barangkali memang biar lebih maksimal itu nanti bisa diadakan pendekatan personal kali ya, karena kan memang saya. Tetapi saya kira nanti pendekatan personal itu bisa saya laksanakan setelah rapat secara klasikal. Jadi saya ingin memaparkan dulu semuanya ke guru-guru sehingga mereka semuanya tahu. Tahu kan saya yang sendiri-sendiri yang individual itu lebih mudah. Jadi nanti yang individual yang pendekatan personal bisa dilakukan setelah rapat dewan. Itu dimulai bulan ini. Baik, jadi dari awal percakapan kita pada coaching kali ini itu dalam rangka membentuk kesadaran dalam melaksanakan Adiwiyata di guru-guru itu di sekolah Ibu Indah itu dengan dilaksanakan melalui forum rapat guru seperti itu yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Ya, betul. Berarti tadi yang kebingungannya sudah tidak ada ya. Sekarang sudah mulai terurai. Ya Pak, alhamdulillah tadi awalnya sempat bingung ya gimana ini lanjut ya kesadaran pada guru-guru tentang pentingnya Adiwiyata, tetapi setelah ngobrol ringan sama Pak Coy, saya sudah tahu langkah selanjutnya. Bahwasanya harus komunikasi yang intens melalui rapat Dewan Guru itu. Ya, baik. Kira-kira setelah kita melakukan obrolan kali ini, perlu nggak kita adakan tindak lanjut untuk pertemuan ke depan mungkin atau bagaimana untuk bisa mendengarkan hasil dari rapat gurunya tadi? Boleh. Insya Allah nanti kan untuk rapat Dewan Guru itu diadakan minggu depan ya Pak Coy. Jadi minggu depannya lagi kita bisa ketemuan biar nanti kan
sudah ada perkembangan saya juga kita ngomong ke Ya, ya. siap. Siap, Ya. berarti oke kalau begitu apa sekarang sudah clear, jadi kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk Ya. menindaklanjuti dari apa yang telah Ibu tadi rencanakan seperti itu, yang telah terkait dan Ya. direncanakan. Rasanya bagaimana Ibu untuk coaching kali ini? Alhamdulillah sudah tercerahkan. Tadi kayak misalkan ada benang kusut, benang ruwet di sini, itu sekarang kayaknya benangnya sudah terurai, sudah plong. Oke. Siap. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Jadi Ya, saya mohon sama-sama. maaf karena ini saya juga terus ada acara lagi. Jadi Siap. kita akan ketemu 2 minggu lagi. Ya. Sekian. Mungkin ada yang lain sebelum kita akhiri. Ampun Pak Coy, semoga Sudah, saja ya? minggu depan waktu 2 minggu lagi ketemu sudah ada perkembangan. Amin. Ya. Siap. Tetap semangat Bu Indah. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Alhamdulillah, thank you ya sudah mau datang ke sini. Kemarin sudah tidak ketemu. Bagaimana nih kabarnya Pak Coy? Alhamdulillah baik Bu Indah. Seger kewarasan. Ya, siap. Kita mau ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak Coy, tapi maaf saya nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin kita ngobrol santai selama 15 menit saja. Nah, apa nih yang mau Pak Coy omongkan pada siang hari ini? Sangat-sangat hari ini. Iya, sebenarnya dari kemarin ingin cerita, cuman karena memang kesempatannya hari ini ya enggak, it's okay lah. Jadi begini Bu Indah, sebenarnya ya mau sharing saja sih. Jadi saya ini kan bagaimana ya? Ini kan awalnya ini kan memang ada simbol merah di sebelah kiri. Ada tuntutan dari sekolah yang pertama, yang kedua juga dari teman guru penggerak yang dulu itu menjadi binaan saya, sekarang lompatannya jauh, sehingga saya akhirnya memahami penggerak ini penting dan saya harus semangat dalam guru penggerak ini. Hanya saja di tengah-tengah ini ketika lambat laun sudah jalan itu kejenuhan itu mulai nampak dan apa ya, akhirnya itu bingung sendiri seperti itu. Jadi dalam upaya untuk mengikuti langkah-langkah guru penggerak itu seringkali banyak kendala-kendala ya, kendala waktu, kendala keluarga, kendala sekolah, dan ini mungkin puncaknya mungkin ya. Jadi akhirnya kemarin itu sempat ke ya rumah sakit sedikit lah, sebentar lah untuk mungkin karena faktor mungkin ya seperti itu. Jadi apa ya seperti itu, guru penggerak ini penting tapi bingung kadang itu gimana ya ini ya untuk memformulasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini yang mau diomongin Pak Coy itu intinya ketika sudah melaksanakan guru penggerak ini dengan merasa kesusahan mengikuti ritmenya mungkin ya. Jadi sudah mulai merasa jenuh mengikuti ritmenya, ada kendala waktu, juga kendala kesehatan. Barangkali bisa dijabarkan lebih detail lagi itu. Seperti apa itu Pak? Kayak kendala waktunya, kemudian yang kondisi kesehatannya sampai ngedrop itu kenapa kok sampai itu? Iya, jadi saya ini kan memahami betul ketika sudah lihat modul-modulnya itu banyak sekali perbedaan yang saya dengar dari guru penggerak yang sudah lulus. Jadi saya merasa bahwa ini guru penggerak ini luar biasa, dan ini sebenarnya kalau guru sekarang itu harus mempunyai kompetensi yang ini seperti itu. Hanya saja mungkin karena sudah berkeluarga, akhirnya waktu untuk belajar dan belajarnya itu kan mandiri, itu sehingga sangat kesulitan. Dan kita tahu kalau sudah berkeluarga itu kan apa ya Bu ya, kadang itu kan banyak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga di situ kadang akhirnya bingung sendiri, ini yang didahulukan yang mana itu.
Belum lagi nanti dengan banyaknya kegiatan itu apa ya? Karena mungkin eh, apa ya? Karena kebingungan atau banyak pikiran sehingga makan itu akhirnya jadi tidak teratur dan ya mungkin itu akhirnya yang kemarin akhirnya harus memaksa untuk berhenti sejenak di rumah sakit itu. Jadi tuntutan dari jenderal itu sangat banyak aktivitas yang padat, tetapi terkadang masih susah untuk membagi waktunya itu terbentur dengan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, Iya, kira-kira betul. apa nih yang bisa Pak Choi lakukan untuk dapat mengatur waktu biar bisa lebih baik lagi? Apa ya? Mungkin kegiatan-kegiatan yang kurang penting mungkin saya bisa mulai sekarang ketik dulu dan saya ambil yang penting-penting saja biar tidak selalu berbenturan dan membawa dampak eh, apa ya? Mikir, bingung dan seterusnya. Mungkin itu kali ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya harus kurangi mungkin. Jadi harus ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi. Nah, biar bisa lebih mengenal lagi di situ, ada nggak kira-kira hal lain yang bisa dilakukan Pak Choi? Jadi oh ternyata saya punya kegiatan ini, yang ini harus dikurangi. Gitu. Iya, jadi mungkin selain mengurangi, mungkin saya juga kurang komitmen dalam mengatur waktu ya. Jadi kadang itu apa ya, namanya berkeluarga itu kan ada waktu-waktu yang tidak bisa, yang dadakan darurat secara mendadak itu. Nah, mungkin di situ saya kurang mengantisipasi dengan tidak adanya manajemen waktu yang bagus sehingga akhirnya banyak kececeran atau keteteran di situ. Dan juga mungkin eh, dari eh, apa ya, dari keluarga karena tidak adanya mengingatkan untuk makan sehingga saya akhirnya meremehkan makan itu sehingga kadang makan itu tidak on time, terus telat, kadang tidak makan, kadang besok baru makan seperti itu juga berpengaruh mungkin ya dalam kesehatan seperti itu. Jadi ini yang diinginkan dengan itu yaitu bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, dan juga komitmen. Kalau sudah bisa mengatur waktu dengan baik dan ada komitmen itu nanti bisa untuk apa namanya kelanjutannya lebih baik lagi. Nah, saya rasa kalau untuk mengatur waktu itu kira-kira apa ya yang kita butuhkan gitu loh, biar antara satu jadwal yang lainnya itu tidak bertabrakan gitu. Ya. Istilahnya Mungkin itu. yang pertama yang harus dilakukan itu ya dicatat jadwal, ada buat jadwal. Oh, Terus yang membuat kedua, jadwal. ya, buat jadwal. Terus yang kedua itu ada skala prioritas. Jadi ketika memang di situ prioritasnya sudah ada skala prioritas itu bisa menentukan, tidak bingung lagi. Oh saya karena ini berarti milih yang ini sehingga tidak ribet lagi. Jadi di sini nanti Pak Choi bisa mulai membuat jadwal ya, dan menuliskan skala prioritasnya di jadwal itu mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang bisa ditangguhkan dan mana yang bisa digantikan oleh orang lain sehingga nggak sampai ngedrop dan masuk rumah sakit lagi. Nah, itu susah kalau sudah sakit itu Pak Choi. Memang agak bingung sendiri. Iya. Iya, kalau sudah sakit itu nanti yang lainnya jadi terbengkalai. Oke, ini kita ingin membuat jadwal, mau membuat jadwal dan skala prioritas. Kira-kira nanti Pak Choi mau membuat jadwal dan skala prioritas ini bisa dimulai dari kapan? Kemungkinan untuk mulainya itu. Untuk jadwal bisa dimulai malam ini sepertinya, karena kalau terlalu lama kayaknya saya akan semakin bingung ya. Ya, nanti kita malah ngedrop. Betul, dengan keaktifan agenda-agenda kegiatan itu harusnya sudah mulai dirancang mulai malam ini, jadi dibuat secara pelan-pelan mana jadwalnya dan buat skala prioritas sehingga tidak ada kebingungan itu. Siap, bisa dilaksanakan malam ini. Oke, membuat jadwal mulai malam ini, oke? Mulai malam ini dan bisa dilaksanakan mulai besok ya. Untuk pelaksanaan jadwalnya itu kan berarti kan jangan buat malam ini digunakan untuk besok keesokan harinya ya. Iya. Ya, betul. Jadi nanti yang harus dilakukan Pak Choi di sini harus membuat jadwal bisa dimulai malam ini
Jadwal itu bisa berlaku mulai besok dan bisa mengurutkan juga skala prioritasnya biar tidak keteteran lagi. Baik, kita sudah di ujung sesi nih Pak Choi. Apa yang Pak Choi dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Ternyata keruwetan yang tadinya itu saya rasa tidak ada solusi, ternyata ketika sudah diomongkan itu akan muncul wawasan-wawasan baru dan solusi itu kayaknya sebenarnya ada ya, hanya saja saya mungkin Kurang fokus. kurang sadar dan kurang fokus. Betul, saya sudah banyak dengan keruwetan itu akhirnya bingung sendiri. Nah, bagaimana perasaan Pak Choi setelah kita berbincang-bincang santai dari ini tadi? Iya, ya tentu saja ketika sudah bisa sharing seperti ini ya perasaannya lega, senang. Kerutan-kerutan tadi yang ada di kepala itu sekarang mulai ibarat gunung es itu mulai mencair dan sekarang itu siap untuk beraktivitas yang lebih semangat lagi seperti itu. Terima kasih Ibu Indah. Ya, harus lebih semangat lagi. Kita juga harus bisa mengatur skala prioritasnya lagi biar badannya tidak tumbang. Saya doakan juga semoga Pak Choi sehat selalu, jangan lupa minum obatnya karena katanya sudah dari rumah sakit. Iya. Semoga sehat selalu, jangan lupa diminum obatnya. Barangkali istrinya nanti bisa menjadi reminder pengingatnya agar tidak lupa makan dan sebagainya. Ya, betul. Itu padahal terdekat kok malah terlupakan ya. Nah, bisa mengingatkan nanti dibantu istri yang mengingatkan. Ya. Pak Choi, perlu nggak kita adakan pertemuan lagi setelah ini? Ya, boleh kalau memang Bu Indah tidak ada misalnya kesibukan, bisa 1 minggu lagi mungkin bisa lihat hasilnya mungkin. Oh, ya. Efektif enggak? Mungkin ya 1 minggu lagi kita ketemu lagi seperti ini Pak Choi di tempat dan waktu yang sama. Jadi nanti saya tunggu perkembangannya, saya tunggu cerita baiknya dari Pak Choi. Siap, terima kasih sebelumnya juga saya sampaikan Bu Indah atas waktunya. Semoga juga Bu Indah selalu sehat, kita semua sehat selalu. Amin. Kami Pak Choi, baik saya cukupkan Bu sekian dia juga hari ini Pak Choi, matur sembah nuwun. Sampai jumpa 1 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Choi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Jos. Jadi refleksi diri, latihan coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi berjalan dengan santai dan suasananya cair serta dalam keadaan nyaman. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu penggunaan kalimat-kalimat yang pertanyaan yang berbobot. Jadi kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot itu untuk mempercepat dalam rangka memperoleh kata kunci dalam rangka identifikasi. Jadi tadi saya merasa bahwa saya itu pertanyaannya kurang berbobot sehingga kata kuncinya kurang bisa mengena seperti itu. Untuk tetap dalam kondisi presence, maka yang saya lakukan itu sebelum dan saat melakukan itu saya fokus dan penuh perhatian terhadap kunci. Itu yang saya lakukan sehingga saya bisa fokus dalam coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Latihan berulang dan berulang agar lebih efektif dalam menggunakan alur tirta. Karena tadi kadang tujuan dan identifikasi itu dan rencana aksi itu agak kadang ada tumpukan sedikit sehingga di situ alur tirtanya itu tertumpuk seperti itu. Adapun untuk umpan balik dari kunci tadi jenengan tak tanya dan jawabannya adalah kunci senang dan akan sharing untuk lanjutan dari kegiatan yang telah direncanakan, yaitu dua minggu ke depan. Itu tadi refleksi ketika saya menjadi coach. Selanjutnya monggo Bu Indah bisa dipaparkan untuk hasil dari
refleksi dirinya sebagai coach. Mungkin yang saya omongkan tadi ada tambahan mungkin dari Bu Indah. Selaku dari coach. Jadi sudah, kalau menurut saya semuanya sudah baik dari Pak Toiri tadi, cara menggali masalahnya yang ada. Sesuai. Tidak Yang maksudnya refleksinya loh. refleksinya sudah. Baik, untuk refleksi diri latihan coaching, yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Saya merasa tadi percakapan sudah berjalan dengan enjoy, jadi percakapan tadi sudah mengalir dan sudah enjoy, dan semua alur cerita sudah terlaksana, meskipun mungkin dalam beberapa alur itu masih ada yang kurang maksimal, tapi semuanya sudah terlewati. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, ini nggak beda jauh dengan Pak Choi, mungkin kemampuan dalam menggali dan menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi yang susah itu membuat pertanyaan berbobotnya itu. Lalu, kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present tadi yang sudah saya lakukan, yaitu memusatkan perhatian saya secara penuh pada Pak Choi dan mencoba mendengarkan semua keluh kesahnya dan juga tidak menyela pembicaraannya coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang harus saya lakukan yaitu berlatih secara terus-menerus, karena semuanya ini nggak bisa instan, butuh latihan agar lebih memahami alur cerita itu sendiri. Lalu di sini umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi sudah saya tanyakan pada Pak Choi. Beliau sudah tidak bingung lagi, katanya sudah tidak kuat dan merasa enjoy dan sudah sudah menemukan pencerahan titik cerah jawaban atas permasalahannya. Dan kita sepakati bahwa akan bertemu lagi, selanjutnya ketemu lagi 1 minggu lagi untuk membicarakan umpan baliknya, perkembangan dari masalah yang sudah kita Pak Choi, ada tambahan? Ya. Saya rasa cukup, komplit malahan multi komplit. Luar biasa.